Perkenalkan, nama saya Ayu Mukaromah, NIM T 2018-11-40. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mukharabah dari mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah. Mukharabah ialah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap atau petani dan benih tanaman dari pihak penggarap. Pembagian hasil sawah atau ladang dibagi menurut kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah disepakati secara adil. Beberapa ulama mendefinisikan mukharabah sebagai berikut, seperti Imam Maliki mendefinisikan mukharabah sebagai perserikatan petani, dan Imam Syafi'i mendefinisikan mukharabah sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari mukharabah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya sepertiga atau seperempat, sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan dalam mukharabah. Yang pertama, pemilik kebun atau penggarap harus balik dan berakal. Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan atau musim yang berlaku. Rukun-rukun mukharabah menurut jumhur ulama ada 4. Yang pertama, pemilik tanah. Yang kedua, petani atau penggarap. Yang ketiga, objek mukharabah. Yang keempat, ijab dan qabul. Keduanya dilaksanakan secara lisan. Dasar hukum mukharabah adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberikan sebagian penghasilan, baik dari buah-buahan atau dari hasil per tahun atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Pandangan ulama tentang mukharabah, setengah ulama melarang pembagian tanah atau ladang beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ulama lain berpendapat tidak ada larangan dalam melakukan mukharabah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Muzir, dan Khattabi. Mereka mengambil alasan dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Adapun hadis yang melarang maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan sebagian tanah meski kepunyaan salah seorang di antara mereka. Hikmah atau pesan moral dari mukharabah itu sendiri adalah seseorang dan orang lain dapat saling membantu. Contohnya, seseorang memiliki binatang atau sawah atau ladang akan tapi tidak bisa mengerjakan dan orang lain bisa mengerjakannya. Nah, di sini dapat saling menguntungkan dan meringankan dan dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga tanah atau binatang dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kehidupan sehari-hari, yang mana pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.